Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang studi kasus. Studi kasus adalah salah satu penelitian yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif atau qualitative research. Nah, pertanyaan awal ketika membahas tentang studi kasus adalah apa yang dimaksud dengan kasus? Apa yang dimaksud dengan kasus? Itu adalah pertanyaan awal. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan kasus itu adalah suatu kejadian atau suatu keadaan atau suatu aktivitas tertentu yang unik dan tidak seperti pada umumnya. Artinya dia berbeda dengan kebiasaan. Nah, hal yang unik dan berbeda dengan kebiasaan atau yang khas. Dan ini tidak banyak tentunya. Nah, kasus itu tidak banyak. Kemudian adalah contohnya bagaimana. Nah, contoh kasus-kasus yang unik itu misalnya pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi peserta didik disabilitas Grahita pada masa pandemi COVID-19. Nah, mengapa hal ini unik? Karena umumnya pelaksanaan pembelajaran bagi anak disabilitas, utamanya Grahita, itu dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung. Namun, pada masa pandemi COVID ini, tentu hal tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti pada umumnya. Tentu ada perubahan, entah itu dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan secara door-to-door ke rumah tiap-tiap siswa. Nah, contoh kedua misalnya, pengajian akidah pada suatu majelis taklim yang mayoritas dihadiri oleh remaja dan anak-anak. Mengapa hal ini unik? Karena umumnya, kebiasaannya, suatu majelis taklim itu mayoritas dihadiri oleh orang tua atau dewasa muda. Apalagi majelis taklim tentang akidah. Nah, namun ketika ada majelis taklim yang mayoritas selalu dihadiri oleh anak-anak dan remaja, tentu ini hal yang sangat unik. Yang ketiga, contohnya misalnya kepemimpinan seorang kepala sekolah pada suatu sekolah yang memiliki keragaman. Nah, dalam artian peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikannya beragam. Beragam suku, beragam agama, beragam latar belakang budaya dan bahasa. Nah, tentu ini hal yang unik. Bagaimana kepemimpinannya di sana? Bagaimana kepala sekolah mengelola keragaman tersebut? Nah, ini hal yang unik dan ini tidak banyak. Tidak banyak ada sekolah yang sangat beragam tersebut. Umumnya sekolah itu homogen ya. Homogen dalam artian kalanya agama Islam semua, misalnya kalanya suku Banjar semua. Nah, itu kan homogen ya. Nah, ketika ada sekolah yang heterogen, yang sangat beragam komposisinya, sukunya banyak, agama yang dianut banyak misalnya oleh siswa, tentu itu hal yang unik, contoh unik dan tidak biasa. Selanjutnya adalah kita coba definisikan ya. Dalam beberapa literatur, misalnya Creswell itu mendefinisikan penelitian studi kasus itu kegiatan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu aktivitas atau kejadian atau proses atau orang atau pelaksanaan suatu program. Kemudian Prof. Raharjo juga misalnya menjelaskan bahwa kegiatan studi kasus itu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam. Pada apa? Pada suatu program, suatu peristiwa, atau suatu aktivitas dalam rangka memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau kita ringkas secara sederhana, studi kasus itu adalah meneliti tentang suatu kejadian, suatu keadaan, atau suatu aktivitas yang sifatnya unik atau khas. Itu mungkin ringkasannya. Selanjutnya adalah tentang jenis ya. Jenis-jenis studi kasus itu menurut Creswell itu ada 3 sebenarnya. Jadi ada 3 jenis studi kasus. Pertama, studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Mengapa disebut intrinsik? Nah, ini karena dia meneliti sesuatu hal, suatu kejadian yang memang unik, yang memang tidak biasa, tidak lazim, jarang terjadi misalnya. Itu dikategorikan sebagai studi kasus jenis intrinsik.
intrinsic case study. Contoh lain misalnya yang kedua adalah instrumental case study. Itu penelitian studi kasus terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan untuk mengungkap dan memahami secara mendalam suatu isu atau topik. Dan yang ketiga, collective case study, yaitu meneliti beberapa kejadian. Nah, ini beberapa kejadian atau beberapa keadaan atau beberapa program yang memiliki topik atau tema yang sama. Nah, apa beda ketiganya? Pada jenis studi kasus intrinsik, yang diteliti itu karena kasusnya sangat menarik. Jadi kasus itu memiliki daya tarik tersendiri sehingga kita teliti. Kasus itu sangat aneh misalnya, sangat tidak wajar. Nah, lalu kita teliti. Karena unik dan tidak biasa atau tidak wajar, tidak seperti pada umumnya. Itu disebut intrinsik. Contohnya misalnya meneliti tadi tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak tunagrahita atau disabilitas grahita pada masa pandemi Covid. Gimana caranya itu membelajarkannya? Sementara kita tahu orang-orang disabilitas grahita itu sangat memerlukan pendampingan dalam belajar. Sangat memerlukan mentor, sangat memerlukan bantuan secara langsung, bimbingan secara langsung. Nah, tapi gimana caranya pembelajarannya ketika pandemi ini? Daring atau bagaimana misalnya? Itu hal yang unik. Bagaimana nanti hasil belajarnya? Bagaimana strategi pembelajarannya digunakan? Itu kita gali di situ kasusnya. Kemudian yang kedua adalah instrumental. Instrumental ini umumnya orang menggunakan instrumental case study karena dia beranggapan bahwa ketika dia gali kasus tersebut, dia akan menemukan suatu hal baru yang sifatnya unik. Ya, dia akan mendapatkan penjelasan baru terhadap kasus tersebut. Dia akan mengungkapkan suatu temuan baru dalam kasus unik tersebut. Jadi dia gali lebih mendalam. Sedangkan kolektif ini dia membandingkan nantinya. Misalnya ada kasus A di desa A, ada kasus A di desa B, ada kasus C di desa kasus A di desa C maksudnya. Ya, jadi ada 3 kasus yang sama di tempat yang berbeda-beda. Itu diteliti, kemudian itu dibandingkan baru ditarik kesimpulan. Itu namanya collective case study. Kemudian klasifikasi studi kasus ya. Para ahli juga kadang mengklasifikasikan studi kasus itu menjadi 2. Kalau tadi itu jenis-jenisnya, kalau ini klasifikasinya secara umum. Nah, pertama prospective case study. Prospective case study ini yaitu suatu kasus tentang penyimpangan dari kewajaran. Jadi hal yang tidak lazim teliti. Tujuannya nanti adalah ketika sudah digali, sudah dipahami dengan baik dan mendalam, akan ada tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, tindak lanjut untuk perbaikan. Misalnya apa? Misalnya studi kasus tentang ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu digali, diteliti kenapa bisa seperti itu. Bagaimana prosesnya? Mengapa bisa seperti itu diteliti. Sehingga hasilnya nanti akan ada tindak lanjut untuk perbaikan. Yang kedua adalah retrospective case study. Nah, ini misalnya kasus meneliti kasus ke arah perkembangan yang positif. Nah, misalnya di suatu sekolah itu unik. Uniknya dalam artian dia muridnya selalu berprestasi di berbagai tingkat, entah itu internasional, nasional, dan sebagainya. Dalam hal akademik berprestasi, dalam hal non akademik juga berprestasi misalnya. Nah, yang diteliti apa? Yang diteliti adalah kepemimpinan kepala sekolahnya bisa diteliti. Kok bisa seperti itu? Apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain? Kita teliti di sana. Itu bisa disebut sebagai retrospective case study, yaitu meneliti suatu kasus yang bergerak ke arah perkembangan yang positif. Jadi dia tidak unik, namun arahnya ke arah yang positif. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, jadi terlepas dari jenis-jenis studi kasus, terlepas dari klasifikasinya apa misalnya,
Tujuannya itu sama sebenarnya. Tujuannya secara umum itu adalah untuk memahami suatu kejadian, memahami suatu tema atau suatu program atau suatu aktivitas secara mendalam. Itu tujuannya secara umum. Jadi tujuan studi kasus itu untuk memahami suatu kejadian secara mendalam, untuk menjelaskan kejadian tersebut secara lengkap dan rinci, untuk mendeskripsikan. Nah, makanya dalam penelitian studi kasus, pertanyaan penelitian yang digunakan itu umumnya why and how, mengapa dan bagaimana. Sehingga jawabannya nanti bersifat deskriptif, yaitu penjelasan atau deskripsi atau gambaran. Nah, kemudian untuk menggali datanya bagaimana? Bagaimana cara kita menggali data dalam studi kasus? Nah, untuk mengumpulkan data dalam studi kasus, umumnya ada beberapa teknik yang digunakan. Pertama, wawancara secara mendalam. Nah, jadi kalau Anda ingin menggali suatu informasi, ingin menggali suatu data dalam penelitian studi kasus, maka gunakanlah wawancara secara mendalam. Nah, tentu dalam wawancara secara mendalam ini ada rambu-rambu. Tidak bisa kita sekedar tiba-tiba datang ke lokasi langsung wawancara tanpa ada pedoman yang jelas, tanpa ada perencanaan yang jelas. Jadi wawancara mendalam itu meskipun sifatnya interaktif, sifatnya cuma bincang-bincang, namun kita harus ada pedoman dan target yang diwawancara. Ada target data yang harus didapatkan dari wawancara tersebut. Kemudian observasi secara langsung. Nah, observasi secara langsung ini artinya Anda terlibat langsung, Anda ikut serta dalam kegiatan, dalam misalnya Anda ingin meneliti kasus pengajian di majelis taklim yang mayoritas dihadiri oleh anak-anak. Nah, maka Anda ikut serta di majelis tersebut, ikut serta hadir. Nah, sehingga Anda mengamati langsung kejadiannya, peristiwanya, aktivitasnya secara langsung. Kemudian juga ada observasi non partisipan atau tidak langsung. Jadi Anda mengamati dari luar. Anda tidak ikut serta di majelisnya, tidak ikut hadir di majelis, cuma melihat dari luar, mengamati secara independen dari luar. Nah, yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi ini penting nanti untuk mendapatkan data-data yang sifatnya dokumen. Kalau misalnya di pengajian, tentu Anda akan dapat data tentang kitab apa yang dibaca dan sebagainya. Bagaimana perencanaan pembelajarannya seandainya ada ya. Begitu juga kalau Anda teliti tentang pembelajaran bagi disabilitas grahita di masa pandemi. Tentu ada dokumen yang mungkin Anda perlu dapatkan, misalnya dokumen perencanaan pembelajarannya, dokumen evaluasi pembelajarannya dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkahnya gimana kalau ingin melakukan studi kasus? Langkah pertama dalam penelitian itu bukan judul ya. Nah, ini jadi bukan tiba-tiba harus cari judul di awal. Di langkah-langkah studi kasus atau langkah-langkah penelitian pada umumnya itu yang pertama untuk studi kasus adalah memilih tema, topik atau kasus yang diteliti. Nah, jadi titik awal atau startnya itu kalau untuk studi kasus itu Anda pilih dulu temanya, tema yang akan Anda teliti, topiknya pilih-pilih, atau kasusnya itu dipilih, ditentukan Anda ingin meneliti tentang apa. Setelah kasus ditentukan, kemudian Anda baca literatur, baca penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik, tema, atau kasus yang akan Anda teliti. Nah, jadi Anda bisa baca literatur entah itu dari jurnal ilmiah, entah itu dari buku, atau dari laporan hasil penelitian, misalnya disertasi atau tesis, atau laporan resmi pemerintah misalnya. Itu Anda baca yang terkait dengan tema atau topik atau kasus yang sudah Anda pilih untuk diteliti. Langkah ketiga, Anda rumuskan fokus atau masalah penelitian. Apa yang akan Anda gali? Apa yang akan Anda gali dalam studi kasus? Umumnya menggunakan kata how dan why. Bagaimana dan mengapa. Bagaimana tentang topik tersebut, mengapa tentang topik tersebut. Itu yang Anda rumuskan nantinya. Tidak bisa Anda tiba-tiba setelah pilih topik langsung rumuskan masalah, tuh susah biasanya.
Paling tidak Anda harus baca literatur yang cukup banyak sehingga Anda punya gambaran mana yang relevan dan harus Anda tanyakan, harus Anda gali dalam penelitian tersebut. Nah, langkah keempat adalah mengumpulkan data. Untuk apa data dikumpulkan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Untuk menjawab how and why yang sudah Anda tulis dalam rumusan masalah penelitian. Kemudian menyempurnakan data. Umumnya dalam penelitian studi kasus itu atau dalam penelitian kualitatif pada umumnya ada istilahnya data jenuh. Data jenuh itu artinya Anda memang sudah tuntas menggali keseluruhan. Datanya itu sudah jenuh, sudah bukan penelitian yang jenuh ya, cuma data yang Anda gali itu sudah komplit, nah sudah lengkap. Seandainya Anda tambah waktu lagi untuk menggali, hasilnya pun tidak akan berubah, ya tetap itu aja hasilnya. Itu namanya datanya sudah jenuh. Bukan berarti Anda yang sudah jenuh meneliti, bukan. Penyempurnaan data. Jadi Anda cek nanti data yang sudah Anda kumpulkan kira-kira sudah lengkap atau masih belum misalnya, atau perlu menambah data lagi. Nah, setelah data dianggap lengkap, dianggap jenuh, baru Anda olah datanya. Anda olah datanya, kemudian Anda analisis. Nah, Anda analisis. Anda olah itu Anda sajikan dulu datanya, kemudian Anda analisis gimana hasilnya. Anda analisis berdasarkan teori-teori yang sudah Anda baca dari literatur sebelumnya. Proses analisis data, kemudian dialog teoritik. Nah, Anda berdialog dengan data yang Anda dapatkan di lapangan. Triangulasi temuan, ini konfirmasi ya. Konfirmasi itu dalam artian bahwa data yang Anda dapatkan itu terkonfirmasi valid. Yang sampai nanti beda. Nah, jadi ini penting untuk dikonfirmasi datanya. Terakhir, Anda buat kesimpulan tentang hasil penelitian. Anda simpulkan itu umumnya dalam studi kasus itu Anda dapatkan gambaran atau kesimpulan tentang topik atau tema kasus yang Anda teliti. Bersifat deskriptif atau bersifat penjelasan eksplanatif ya. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya dalam studi kasus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.